Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aminin, NIM T2019-1160. Di sini saya akan membuat media pembelajaran tentang materi Al-Quran Hadis kelas 6 semester genap. Simak videonya ya. Nah, materi yang pertama kita akan membahas tentang Quran surat Ad-Duha. Kalian tahu kan itu gambar apa? Itu adalah gambar suasana di pagi hari. Suasana di pagi hari seperti bangun tidur, sholat subuh, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas pagi yang lainnya. Adik-adik sekalian, marilah kita bersama-sama membaca Quran surat Ad-Duha. Ladies and gentlemen, please welcome I, Singo Pliru, remake. Quran surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat, tergolong surat Makkiyah, menempati urutan surat yang ke-93. Turun setelah Quran surat Al-Lail dan sebelum Quran surat Al-Insyirah. Kata Ad-Duha artinya waktu duha. Nah, itu adalah ringkasan dari pemahaman Quran surat Ad-Duha. Waktu pelaksanaan waktu duha itu kapan ya adik-adik? Nah, waktu pelaksanaan sholat duha itu adalah ketika matahari naik sepenggalah. Nah, untuk itu marilah kita bersemangat untuk melaksanakan sholat duha. Nah, adik-adik lanjut ke materi yang kedua, yaitu Quran surat Al-Insyirah. Lanjut pada isi kandungan Quran surat Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa termasuk golongan surah Makkiyah? Karena surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Insyirah adalah surah yang ke-94 dari 114 surah dalam Al-Quran. Surah Al-Insyirah terdiri atas 8 ayat dan diturunkan sesudah surah Ad-Duha. Nama Al-Insyirah diambil dari lafal nashrah pada ayat pertama yang berarti melapangkan. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan Rasulullah SAW untuk menerima tanggung jawab yang sangat berat, yaitu menyampaikan dakwah. Allah Subhanahu wa taala membuka hati beliau untuk menerima ilmu dan hikmah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar setelah menunaikan suatu tugas disusul dengan mengerjakan tugas yang lain. Ketika kita sudah mengerjakan sesuatu, janganlah santai-santai atau menyia-nyiakan waktu. Isilah dengan sesuatu yang bermanfaat, bekerja lebih keras, belajar lebih tekun, dan mengerjakan amal soleh yang lebih baik lagi. Surah Al-Insyirah ini mengisyaratkan bahwa setiap persoalan pasti ada pemecahannya. Setiap ada kesulitan akan ditemui banyak kemudahan. Nanti kalian akan belajar arti tentang surah Al-Insyirah dan di dalamnya itu dinyatakan bahwa sesungguhnya
setelah kesulitan itu ada kemudahan, dan itu disebutkan sampai 2 kali. Itulah jaminan Allah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Lanjut materi yang ketiga, yaitu hadis tentang amal soleh. Simak ya adik-adik. Pengertian amal soleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama, seperti perbuatan baik terhadap sesama manusia. Lafaz hadis tentang amal soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis: semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Semua kehidupan dan pencapaian yang diraih di dunia akan ditinggalkan ketika seseorang meninggal dunia. Hanya amal ibadah dan amal soleh yang menjadi bekal ketika meninggal dunia. Kekayaan, kekuasaan, dan keluarga tidak akan mengikuti setelah seseorang meninggal. Tugas manusia di dunia adalah beribadah dan beramal soleh, menaati Allah dan tunduk kepadanya. Hanya amal ibadah dan amal soleh yang akan menjadi kunci memasuki surga Allah. Setelah manusia mati, tidak ada yang dapat menyelamatkannya kecuali amal soleh dan keimanan. Manusia telah meninggal memasuki alam barzakh atau alam kubur dan akan berada di sana hingga datang hari kiamat. Sedekah jariah yaitu pemberian berupa barang-barang yang memberikan manfaat jangka panjang kepada orang lain dengan niat hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan oleh seseorang dan diajarkan sehingga memberi manfaat kepada orang lain. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi orang lain. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Doa anak soleh kepada orang tua akan tetap mengalirkan pahala kepada orang tuanya hingga sudah meninggal. Manfaat beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa, mendapat karunia kelak di surga, mendapat ampunan dan rezeki yang baik dari Allah, mendapat derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih kesuksesan dalam hidup, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan memberi petunjuk kepada orang yang beramal soleh serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerapkan kandungan hadis tentang amal soleh. Yang pertama, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, dan berbuat baik terhadap lingkungan sekitar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.